Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Budiwanto SSI MM selaku DPRD Provinsi Jawa Barat, ahlan wa sahlan, dan dapil 3. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Umum DPD PKS Purwakarta Ustadz Patria Reza. Yang sama-sama kita hormati panitia penyelenggara ya, di bawah jajaran Ustadz Jamal ya, di Pasawahan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang hadir, kemudian juga ada para tokoh pendidikan, Haji Imron kebetulan hadir. Kemudian saya juga yang saya hormati Bapak Ibu DPC dari 4 kecamatan ya, dari Pasawahan, Pondok Salam, Kiara Pedes, dan Wanayasa ya. Nggak tahu nih udah datang semua atau belum ya. Alhamdulillah wasyukurillah binikmatillah ya. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita sama-sama bersyukur ya kedatangan tamu ya dari DPRD provinsi yang mudah-mudahan bukan hanya sekali ini saja ya, nanti ke depan kita bisa silaturahmi lagi. Terus terang saya sangat berterima kasih dan menyambut baik acara ini. Mudah-mudahan ini pencerahan bagi kita semua ya. Setelah ya kemarin mungkin ya bulan kemarin kita reses di sini, sekarang reses pertemuan lagi di sini. Saya juga ucapkan terima kasih pada Sobildet ya, Ibu Lina yang sudah memfasilitasi acara-acara PKS ya. Dan tentunya di dalam tema pendidikan ini ya, penyelenggaraan pendidikan ini adalah momentum yang sangat pas dengan momentum pendaftaran dan penerimaan siswa baru hari ini. Kenapa? Ini sangat linear dengan saya di Komisi 4 di Kabupaten Purwakarta. Jadi saya hanya berkoordinasi dengan masyarakat, kemudian juga ya kita coba sambungkan dengan sekolah-sekolah bagaimana tahapan-tahapan penerimaan. Ya tentunya mungkin nanti ini mudah-mudahan ada pencerahan dari Pak Ustadz Budiwanto terkait dengan penerimaan peserta didik baru ini ya. Ini memang setelah zonasi yang kemarin bermasalah, sekarang juga domisili ternyata masih bermasalah juga. Mudah-mudahan ada solusi-solusi. Nah tentunya tentang pendidikan ini sangat penting. Saya mengingatkan bahwa kemerdekaan kita ya itu lahir atas gagasan para founding father kita yang mereka itu orang-orang cerdas ya. Tentunya mereka sangat peduli dengan pendidikan. Nah ini kita harus mencermin terhadap para pejuang kita, para founding father kita di dalam memperjuangkan Indonesia, sehingga mereka sangat memprioritaskan pendidikan. Tentunya kita punya generasi penerus. Jangan sampai generasi penerus kita lemah perhatian terhadap pendidikan. Kalau kita sebagai orang tua hanya lulus SD misalkan, tentunya kita berharap bahwa anak-anak kita lulusan SMP atau SMA atau bahkan sampai kuliah. Nah perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, saya sedikit cerita ya, saya mengalami hal itu. Saya lahir dari keluarga yang tidak baik ekonominya. Kemudian saya sekolah SD ya mungkin masih lancar-lancar saja, tapi ketika masuk SMP ya, saya sangat kesulitan di dalam ekonomi, tapi alhamdulillah lulus. Bahkan saya stop di situ, tidak mau masuk SMA atau SMK ya, karena emang melihat latar belakang orang tua ya. Tetapi karena ada perhatian dari sekolah dan saya dari SD sampai SMP mendapatkan beasiswa, akhirnya pihak sekolah kasihan kalau nggak dilanjutin. Jadi ada inisiatif dari sekolah, saya didaftarin di STM negeri ya, di STM negeri lulus ya, kemudian tidak tahu dari orang tua juga mendaftarkan saya ya.
orang tua uak saya mungkin ya, uak saya mendaftarkan di STM dan saya dapat penerimaan, dapat kursi 2 di STM negeri itu. Ada lulus dari sekolah, lulus dari dari penerimaan mandiri. Tapi itu saya jalani, alhamdulillah dengan begitu sulit menjalani proses pendidikan itu, walaupun ekonominya seperti itu, ya alhamdulillah lulus juga dengan nilai yang baik. Nah dari situ saya juga masih berkeinginan ya, untuk melanjutkan pendidikan. Saya mencoba kuliah di Al-Amin Karawang gitu, tapi nggak lulus juga karena biaya. Saya mencoba kuliah 1 tahun di Al-Husnaya Bekasi, tapi karena biaya juga saya nggak lulus juga. Akhirnya baru di tahun 2013 saya melanjutkan di STIS dan alhamdulillah lulus. Nah berkah pendidikan itu ternyata Allah janjikan bahwa siapa yang pendidikannya tinggi akan diangkat derajatnya. Saya baru dapat ijazah dari STIS, nggak lama kemudian disuruh jadi Dewan Pengupahan di Purwakarta. Ijazah baru diurus, kemudian masuk Dewan Pengupahan. Setelah masuk Dewan Pengupahan tahun 2019 saya dipilih oleh DPRD PKS maju di legislatif. Ini berkah pendidikan. Jadi mudah-mudahan dari situ kita bisa ada motivasi untuk melanjutkan di jenjang yang tinggi ya. Jadi pendidikan itu sangat penting bagi generasi-generasi kita. Yang mudah-mudahan nanti dari Pak Ustadz Budianto ada motivasi bagi kita semua, bagi anak-anak kita untuk bisa terus melanjutkan pendidikan. Itu saja mungkin prolog dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menyimak dengan baik apa yang akan dipaparkan oleh Pak Ustadz Haji Budianto SSI MM ya. Jadi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.